Ya, shalom, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan secara khusus hari ini kita akan melihat tema Yesus adalah Allah yang perkasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kelompok-kelompok yang menolak Yesus sebagai Allah. Akan tetapi, ayat ini jelas menyatakan, ya, Yesaya 9 ayat 5 menyebutkan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Salah satu nama yang disebutkan berkaitan dengan pribadi Yesus. Allah yang perkasa atau disebut dengan El Gibor. Gibor artinya seorang yang penuh kekuatan atau seorang pahlawan yang tidak ada tandingannya. Selalu menjadi pemenang dalam setiap pertempuran. Itulah Gibor. Nubuatan Yesaya dahulu ditujukan kepada umat Allah di dalam perjanjian lama dan merupakan penghiburan di tengah kesulitan. Allah menghendaki agar umat Allah sungguh menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang perkasa, bukan Allah yang lemah, apalagi Allah yang mati. Tentu tidak demikian. Namun nubuat itu telah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari mengenai keperkasaan Allah. Pertama, keperkasaan Allah tidak tertandingi. Ada beberapa kekuatan di dunia ini yang seringkali membuat manusia berpaling dari Allah, yaitu pertama, raja-raja dunia. Raja-raja dunia. Bahwa kalau kita membaca konteks Yesaya, Yehuda berusaha untuk mencari pertolongan kepada kerajaan Asyur karena terancam oleh Israel dan Aram. Tetapi melalui Nabi Yesaya, Allah memperingatkan bahwa kerajaan-kerajaan yang mereka andalkan suatu saat akan dihancurkan oleh Allah. Hal ini mengajarkan kepada orang Yehuda untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia, melainkan harus mengandalkan kekuatan Allah. Kedua, ada dewa-dewa ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Banyak juga pada masa itu orang yang meminta petunjuk kepada arwah-arwah dan roh peramal atau kepada orang mati. Ya, semuanya ini akan membawa mereka kepada malapetaka yang lebih besar. Pada masa Tuhan Yesus di dunia ini pun banyak orang yang dikuasai oleh kegelapan. Dan ia menunjukkan keperkasaannya atas segala kuasa kegelapan. Salah satu contoh di dalam Markus pasal 5 kita melihat di sana bagaimana dia membebaskan seorang pemuda di Gerasa dari ikatan kuasa kegelapan. Lalu yang ketiga ada kekuatan alam. Pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di Danau Galilea, angin ribut yang begitu kuat kemudian ditenangkan olehnya. Keperkasaannya melebihi kekuatan alam. Peristiwa ini bukan bahkan membuat para murid terheran-heran melihat keperkasaannya. Belum lagi kalau kita perhatikan bahwa ada banyak sakit penyakit bahkan kematian. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Salah satu contoh seorang wanita yang telah puluhan tahun mengalami sakit pendarahan dapat mengalami kesembuhan hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus. Bahkan orang mati pun dapat dibangkitkan oleh Tuhan. Melalui semua peristiwa ini kita dapat memahami dengan jelas bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, yang tidak tertandingi. Selain itu, bahwa keperkasaannya tidak pernah berubah sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita terhadap keperkasaan Allah? Saudara-saudara, pemahaman yang benar tentang pribadi Allah menentukan sikap atau respon kita kepadanya. Bila kita menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, maka sikap kita kepadanya adalah pertama-tama tentu mengakui keperkasaannya di dalam kehidupan kita. Dengan cara kita tidak lagi mengandalkan kekuatan lain di luar kekuatannya. Lalu berikutnya, mengandalkan Dia sebagai satu-satunya pribadi yang dapat membawa kita
kepada kemenangan demi kemenangan. Selanjutnya bahwa kita pasti mengalami kekhawatiran, tetapi jangan khawatir yang berlebihan. Kita harus tetap percaya bahwa Ia sanggup menolong kita dalam segala perkara. Dan yang berikutnya, kita harus menyaksikan keperkasaan Allah kepada orang lain. Sudahkah kita memberikan respon yang terbaik terhadap keperkasaan Allah dalam hidup kita? Ataukah kita masih mau berputar-putar di dalam kekuatan dunia ini yang sebenarnya sudah dikalahkan oleh keperkasaan Allah itu? Saudara yang tersalam Tuhan, mari kita hidup di dalam ketundukan kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah yang perkasa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa menikmati kehidupan dan kemenangan. Itu semua karena anugerah-Mu. Maka ajar kami senantiasa untuk tidak mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan si iblis, kekuatan manusia. Tetapi kami hanya hidup mengandalkan Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang perkasa. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa hidup mengandalkan Dia sebagai Allah yang perkasa. Shalom.